Bisnis yang saya uh, minat di salah satu sosial media yaitu TikTok. Sana itu bisnis ini terbuat mungkin adanya salah satu contoh yaitu salah satu brand besar ada Kopermi Setan atau juga Mika Joan. Mungkin dari sana ada beberapa oknum yang mulai mempresentasikan dengan hal yang baru yaitu dengan eh, percobaan baru yang dinamakan mie jepeu. Dari sana saya tahu bahwa ternyata ada yang lebih simple, lebih mungkin juga bisa dijangkau dan pada saat itu memang lagi sedang booming untuk bisnis ini. Jadi dari sana saya coba cari resep-resep yang sesuai dan juga saya coba, ini saya coba juga dengan saudara saya dengan beberapa video yang menjelaskan tentang resep-resep tertentu. Saya coba beberapa resep dan ternyata ada yang sesuai yang alhamdulillahnya untuk pertama kali untuk cobaan saya juga cobaan mencobakan di lingkup keluarga juga dan ada beberapa yang suka. Jadi mulai dari sana saya membuka bisnis kecil dulu tentang mie jebeo. Di sini hari ini saya akan jelaskan mengenai bagaimana eh, mulainya dari AFL 1 sampai AFL terakhir proses mie jebeo ini yang sesuai dengan standar atau sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan, bagaimana inovasi yang harus kita buat, bagaimana inovasi yang kita lakukan. Yang pertama, mulai dari informasi proses validasi. Ini saya lakukan ketika saya sudah membuka toko, alhamdulillahnya sudah 3 bulanan yang lalu, baru ternyata ada matkul tentang ini, jadi saya coba masukkan untuk Mitchell ini. Dari informasi proses validasi ini, sebagian dari proses validasi awal produk Mitchell, tim melakukan survei melalui Google Form guna mengukur minat konsumen terhadap ide, produk, serta penilaian daya tarik visual kemasan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan beberapa sesi tatap muka dan daring kepada 5 responden berusia dari 18 sampai 30 tahun yang merupakan target pasar utama yaitu pecinta makanan pedas dan instan. Hasil dari kedua metode ini memberikan masukan penting yang menyempurnakan konsep produk sebelum memasuki tahap pengembangan lebih lanjut. Dari juga ada Perform, Move ini saya share untuk beberapa customer yang mempunyai WhatsApp, salah satu WhatsApp Mijit PU, jadi saya share di status sama personal, dan juga untuk wawancara ini teman-teman saya, customer yang sering beli sama saudara-saudara saya itu untuk yang wawancara. Hasil dari proses validasi ini juga sangat berpengaruh pada saya. Untuk yang pertama mulai dari Google Form untuk mengukur minat konsumen terhadap produk mie Jepang, apakah yang saya bisniskan ini bisa berjalan lama, lancar, dan banyak peminatnya. Ternyata dari hasil utama, ini mungkin responden yang saya terima hanya 25, 21 karena mungkin masih awal. Jadi hasil utama yang saya terima 87% responden menyatakan tertarik untuk mencoba mie Jepang, 78% menyukai desain visual kemasan yang ditampilkan, 60% tertarik membeli jika harga berada pada kisaran 8.000 sampai 10.000 per bungkus. Masukan responden juga kemasan perlu memperjelas informasi, rasa, dan keunikan. Itu yang sesuai dengan survei Google Form yang sudah saya buka ketika ada tugas dari matkul ini. Kemudian untuk wawancara mendalam ini juga saya baru memulai mewawancarai teman saya, ada yang by phone, by WhatsApp, ada juga video call.
dan juga langsung ketemu dari empat dari lima orang menyatakan konsep mie ini saat sajinya jebeu sangat menarik dan sesuai dengan tren makanan pedas. Beberapa menginginkan variasi rasa lain dan tingkat kepedasan yang dipilih. Visualisasi kemasan dinilai sudah eye-catching, namun perlu penegasan identitas merek, tagline, dan logo khas. Ada ketertarikan jika tersedia dalam bentuk bundle seperti topping tambahan atau sama minuman. Mungkin dari hasil survei dan wawancara ini, dari saya sendiri mungkin beberapa hal akan saya rubah sesuai dengan peminat customer karena bisnis ini juga berjalan karena adanya customer. Jadi beberapa mungkin ada yang saya tambahkan mulai dari tingkat kepedasan yang awalnya cuma nggak pedes, pedes banget. Jadi mungkin ada levelnya dari level 1 sampai level 5 gitu. Dan untuk harga kisaran dari 8.000 dan 10.000, mungkin untuk 8.000 saya emang penjualannya 8.000 hanya untuk mie. Cuman kalau 10.000 kita juga ada topping pentol. Nah itu yang bakso besarnya itu jadi ikut ke 10.000. Mungkin dari sana customer bisa memilih mau yang mana atau mau yang pakai baksonya. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebentar. Sebentar ini kok sebenarnya ada beberapa kepotong. Jadi mungkin untuk validasi perhitungan BEP yang saya hitung ini, berdasarkan data perhitungan BEP dapat disimpulkan bahwa dengan harga penjualan 10.000 per porsi dalam biaya variabel 4.150 per porsi diperoleh laba sebesar 5.80 seporsi untuk setiap porsi yang terjual. Dengan total biaya sebesar 600.000 rupiah, titik impas break even point tercapai pada penjualan 102 porsi. Artinya mie Cepeo harus mampu menjual 102 porsi agar dapat menutup semua biaya yang menghasilkan keuntungan. Nah, kebetulan ini untuk hal perhitungan BEP ini karena kan ditugaskan untuk menghitung BEP karena sebenarnya untuk 102 porsi per hari itu untuk saat ini masih belum bisa tercapai. Jadi untuk dengan total biaya tetap 600.000 per hari itu juga menurut saya masih belum karena kita sudah membuat beberapa kondimen yang itu nantinya bisa dibuat sampai 2 hari karena langsung dalam skala besar. Jadi kita buat dan kita simpan di ah, mesin pendingin. Jadi untuk 600.000 ini mungkin perhitungan BIP yang saya coba hitung agar bisa kita terapkan ketika nantinya bisnis ini jadi lebih besar. Untuk benar, per porsi memang 10.000. Jadi mungkin laba yang saya dapat sebenarnya itu lebih besar karena ada beberapa kondimen-kondimen yang sebenarnya murah dan juga kita bisa capai itu. Jadi 102 porsi ini semoga bisa tercapai ketika nantinya bisnis ini berjalan dengan lancar. Ini merupakan hitungan BEP point yang saya hitung juga real real cuman masih belum terlalu berjalan seperti itu. Nah, untuk hasil validasi perhitungan profit budget ini juga ada beberapa kesalahan ini. Mungkin saya salah input di PPT-nya, maaf. Wah, ini saya jumlahkan sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan total perharinya 600.000 rupiah dengan ketika ini saya hitung budget sesuai 1 tahun ketika untuk pembuatan jadi saya totalkan jadi per hari 600 per bulannya berapa jadinya kita sampai setahun itu kita dapat berapa. Jadi mungkin ini saya hitungkan ketika sebenarnya saya hitung di bawah 150 karena saya agak takut ternyata tapi malah jadinya minus. Jadi ternyata yang saya hitungkan kok malah minus bukan ngeplus. Jadi mungkin ini budget profit
hitungan yang sesuai ketika nantinya bisnis ini sudah besar, jadi yang harus dijual per bulannya ada beberapa porsi ini yang harus dilakukan agar bisa tertutup untuk semua budgetnya. Mungkin dari berdasarkan hasil penganggaran usaha meja bayu yang direncanakan memproduksi dari penjualan sebanyak 150 porsi dengan harga jual tertentu per porsi. Rincian penjualan ini menunjukkan potensi pendapatan yang diharapkan dapat menutupi biaya tetap seperti sewa, perlengkapan, dan biaya operasional per bulan, serta biaya variabel yang akan mengikuti jumlah produksi. Dari perhitungan break-even point yang tercantum, dapat terlihat jumlah porsi minimal yang harus dijual agar usaha tidak mengalami kerugian. Dengan perhitungan yang realistis ini, pelaku usaha dapat mengetahui apakah target penjualan 150 ini sudah melampaui titik impas atau masih perlu strategi tambahan untuk mencapai keuntungan yang optimal. Eh, di sini saya tuliskan karena sebenarnya saya juga ada yang 8.000 untuk porsinya. Jadi saya tidak tahu 150.000 ini ketika ada yang beberapa yang 108, ya ada yang beberapa yang membeli 8.000 rupiah, apakah sudah masuk ke titik impas itu seperti itu. Jadi ini yang saya hitung hanya porsi 10.000 yang nantinya ketika 150 poin itu 150 porsi itu akan sampai menutup di 1 bulan. Jadi untuk konsistennya ketika per tahun diharapkan sudah lebih eh, sampai berapa porsi ya tadi ya Pak? 1.800 per bulannya 150 kalau bisa. Yang penting di 1 tahun 1.800 porsi. Itu dalam hitungan yang 10.000. Keseluruhan hasil ini memberikan gambar bahwa mie Jepang memiliki potensi keuntungan apabila produk yang penjualan dikelola dengan baik, biaya tetap dan biaya variabel diawasi secara efisien dan target-target pasar benar dijangkau sesuai rencana. Baik, kita juga ada beberapa hasil dari rancangan indikator keberhasilan. Sebagai bagian dari langkah awal pengembangan produk mie Jepang, kami tidak hanya berfokus pada rasa dan tampilan, tetapi juga pada bagian produk yang dikelola, yang ditawarkan, dan dirasakan oleh konsumen. Oleh karena itu, kami merancang indikator keberhasilan berdasarkan 3 jenis inovasi utama, konfigurasi, penawaran, dan pengalaman. Ketiga aspek ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan menilai apakah mie Jepang mampu bersaing dengan diterima lebih baik di pasar dengan pendekatan yang menyeluruh. Kami optimis produk ini dapat berkembang dan menjawab kebutuhan konsumen mudah untuk pecinta mie pedas. Yang pertama, inovasi konfigurasi yang merupakan proses di balik layar. Ini proses yang di dalam kita, produksi berjalan dengan lancar dengan konsisten setiap minggu. Kita harus konsisten dengan produksi yang lancar. Dalam seminggu mungkin yang dimaksud mungkin jam buka, kita harus sesuai dan konsisten. Dan biaya operasional bisa ditekan dari estimasi awal. Jadi kita hitung mulai dari awal per bulan. Tadi untuk hitungan BIP 600.000 kita harus tetap tekankan kalau bisa berkurang. Mungkin dari kita ngelobi eh, kondimen-kondimen yang kita beli di pasar, kita ngelobi bagaimana ini, gini, 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 nah, seperti itu. Untuk terjalin kerjasama dengan supplier lokal, nah ini atau bahan baku. Mungkin dari biaya operasional bisa ditekan, nah tekanan itu bisa terjalin dengan kerjasama dengan supplier lokal untuk bahan baku. Noted ini masih inovasi yang akan saya lakukan ketika nanti bisnis ini bisa berkembang. Semoga bisnis ini bisa berkembang dan tidak ada kehabisan stok atau penumpukan stok dalam 1 bulan pertama. Jadi kita perhitungkan, karena tadi saya pernah bilang di awal, karena untuk biaya bahan saya bisa sampai 2 hari karena kita hold di, bukan hold, kita simpen di mesin pendingin. Jadi kita usahakan kita hitung sampai per bulan, oh kita bukan hitung per bulan, per hari, apakah stok, sorry, apakah stok yang kita beli itu sesuai untuk budget perharinya karena kita tidak bisa menentukan penumpukan stok dalam 1 bulan pertama karena itu nanti bisa cenderung tidak sesuai dengan biaya operasional yang akan kita tekan dari estimasi awal tadi.
Next. Nah, untuk inovasi penawaran produk yang ditawarkan, rasa mie dan tingkat keberhasilan disukai oleh minimal 7 sampai 80 responden. Jadi untuk eh, rasa mie ini juga sebenarnya juga beberapa ada yang cocok dan juga ada yang kurang cocok. Tapi di balik itu juga ada beberapa yang request mulai dari tingkat kepedasan yang harus ditambahkan. Ada yang suka lebih pedas, ada yang suka lebih nggak pedas, atau ada yang suka lebih manis, ada yang suka lebih asin. Nah, itu untuk asin manis ini sebenarnya kita sudah patok di pertengahan. Tapi untuk tingkat pedasan kita bisa nasabah bisa request ke kita. Sorry, customer bisa request ke kita. Untuk desain kemasan dinilai menarik dan beda dari yang lain. Mungkin untuk kemasan awal kita hanya pakai, untuk saat ini saya hanya pakai styrofoam dan juga logo kecil. Cuman untuk beberapa survei yang waktu saya buat, itu saya juga berikan foto-foto inovasi kemasan yang akan saya buat. Mungkin itu yang dimaksud menarik, ya nanti bisa sebagai inovasi penawaran yang sangat kuat pada desain pemasaran. Untuk variasi rasa yang ditawarkan sesuai dengan selera pasar muda, yaitu titik titik jual mie Jebeu ini adalah dari mulai kepedasan. Jadi mungkin rasa yang saya tawarkan nanti mulai dari titik kepedasan yang sesuai dengan customer-customer muda nanti. Penjualan bisa tembus sampai 100 sampai 150 porsi per minggu dalam 3 bulan awal. Ini juga berpengaruh pada inovasi penawaran saya, mulai dari variasi rasa, kepedasan, bahkan template desain kemasan ini juga berpengaruh pada penjualan yang bisa tembus untuk 100 sampai 150 ribu per minggu dalam 3 bulan awal. Untuk inovasi terakhir dari inovasi pengalaman, pengalaman ini hubungannya dengan konsumen. Banyaknya interaksi di sosial media, mulai dari like, komen, dan share. Naik tiap bulan, mungkin nantinya saya akan membuat Instagram, TikTok, dan juga beberapa diskon yang membuat konsumen atau eh, kriteria-kriteria diskon yang nantinya saya menyuruh konsumen untuk like, komen, atau share postingan yang nantinya juga saya mendapatkan feedback dan juga konsumen mendapatkan diskon. Dan akun media sosial tembus 1.000 pengikut dalam 3 bulan. Ini merupakan inovasi-inovasi yang tetap saya capai, cuman Bismillah. Yang ketiga, konsumen merasa puas saat pemesanan dan menerima produk. Mulai dari kita juga ada beberapa titik pemesanan yang tidak hanya pada tempat kita berjualan, tapi juga ada pada by phone, Shopee Food, GoFood. Insya Allah itu akan launching. Tapi yang saat ini yang saya jalankan hanya by phone sama datang di tempat. Nah, mulai dari sana kita bisa cek dari kepuasan memesan, dari adanya biasanya kalau semisal orang paling dekat itu by phone dulu mau pesan beberapa, nanti ketika sudah selesai kita WhatsApp kembali kalau bisa di pick up. Jadi itu mungkin dari kepuasan pemesanan itu juga penting, dan juga kecepatan kita. Mulai dari pembeli yang datang, kita harus optimasikan pembeli yang by phone sama yang datang itu kita beda perlakuan mungkin, karena untuk yang datang ini lebih merasakan waktu atau timer yang kita estimasikan. Jadi untuk yang pemesanan by phone ini juga kita tidak boleh mengabaikan, cuma nantinya bisa di hold sebentar atau enggak kita gabung secara berdua untuk kebersamaan untuk pembuatan minyak. Dan juga ada pengalaman yang lebih, beli minimal 30% repeat order. Alhamdulillahnya untuk repeat order kebanyakan ada beberapa yang repeat order, bahkan ada yang juga beberapa sekolah juga waktu untuk sekolah-sekolah itu kan ada beberapa event-event penjualan-penjualan. Nah, itu beberapa guru itu karena ada yang suka dengan mie Jepeo, itu ada beberapa guru yang membeli dalam porsi besar, porsi 100 nggak sampai 100 ribu, sampai
50 porsi, cuman nantinya kita juga ada diskon di sana. Eh, Yaitu mulai dari situ mungkin untuk repeat order alhamdulillah masih ada untuk 30%, mungkin bisa tercapai. Untuk inovasi pengalaman ini saya harap hubungan dengan konsumen kita lebih baik, mulai dari akun sosial media, media sosial, dan pemesanan atau penerimaan produk dari konsumen. Ah, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya laporkan mengenai bisnis kecil saya. Saya harap mulai dari inovasi-inovasi yang saya buat ini ya sudah diberikan masukan-masukan kepada dosen-dosen yang ada di matkul ini, beberapa masukan dari dosen, itu juga alhamdulillah saya baca, dan juga dari pembelajaran-pembelajaran pada terakhir-terakhir ini juga kan pembahasan juga melalui Zoom, itu dengan beberapa banyak produk-produk dari teman-teman yang mempresentasikan. Nah, di sana juga saya belajar bahwa sebenarnya poin-poin penting yang ada di teman-teman teman-teman evaluasi itu juga ternyata berpengaruh juga pada saya. Jadi saya harap untuk inovasi-inovasi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang saya inovasikan dan apa yang saya hitungkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.